Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh. Baiklah, pada pertemuan kali ini saya akan melakukan praktek coaching. Saya sendiri Eli Marni bertindak sebagai pengamat dan rekan saya Rizwan SPD bertindak sebagai coach dan Yeni Herita SPD bertindak sebagai coaching. Baiklah, pada praktek kali ini kami akan mencobanya. Eh, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Rizwan, apa kabarnya? Ya, sehat Bu Eli. Bu Eli apa kabar? Alhamdulillah sehat. Malam-malam begini kayaknya masih segar ya. Ya, alhamdulillah Bu Eli. Namanya juga ini cuaca agak mendung Bu Eli. Iya, iya, iya. Walaupun mendung, yang penting hatinya nggak mendung ya. Ya. Baik, kali ini saya akan melakukan supervisi loh Pak Rizwan. Oh iya Bu, dipersilakan Bu. Boleh boleh Bu. Oke. Sebelumnya saya akan buka dulu Ya Bu. kegiatan ini. Mm-mm. Nah, Pak Rizwan, apa ya kira-kira yang ingin Pak Rizwan kembangkan pada praktek coaching kali ini? Yang ingin saya kembangkan pada praktek coaching kali ini adalah keterampilan bertanya Bu Eli. Ya, bagaimana saya bisa mengamati Pak Rizwan dalam keterampilan bertanya ini? Eh, Dalam keterampilan bertanya ini nanti Bu Eli bisa mengamati saya langsung dengan praktek coaching supervisi akademi akan saya lakukan bersama rekan saya Bu, yaitu Ibu Eni Herita. Nanti Bu Eli langsung bisa mengamati dari Gmeet kita pada malam hari yang berbahagia ini Bu. Baiklah, kalau begitu Pak Rizwan bersama Bu Yeni Harita, saya persilahkan untuk melakukan praktek coachingnya. Silahkan Pak. Oke, terima kasih banyak Bu. Sama-sama Ah, Pak Rizwan. iya Bu. Assalamualaikum Bu Yeni, selamat malam. Waalaikumsalam Pak Rizwan, malam juga Pak Rizwan. Iya Bu Yeni apa kabar? Alhamdulillah sehat. Bapak gimana kabarnya Pak? Alhamdulillah juga sehat, Bu. Gimana cuaca di sana, Bu? Mendung atau cerah atau gimana, Bu? Dingin, dingin Pak Rizwan. Oh, Siap namanya juga hujan. malam ya. Namanya juga malam, Iya, siap hujan lagi ya, Bu ya. Oke, ini Bu yang terkait yang kemarin. Kan Ibu kan ada menelepon saya kemarin ya, Bu ya. iya Katanya Pak. katanya Ibu mau curhat, mau apa tentang masalah gitu. Makanya saya Iya hubungi Pak. Ibu malam ini pada kesempatan yang bahagia ini ya kita ada kesempatan untuk bertemu ya. Iya Kira-kira Pak. masalah apa ya Bu ya ini? Jadi penasaran jadinya gitu. Nah, itu Pak. Oh, karena ada masalah ini Pak, makanya kemarin saya menelpon Bapak seperti yang Bapak kita janjikan kemarin hari ini kita akan bertemu ya Pak ya. Ini Heeh, masalah pembelajaran di kelas ini Pak. iya. Hmm. Pembelajaran di kelas Bu, memangnya kenapa Bu pembelajaran di kelasnya? Apa selama ini Bu ini tidak bisa mengelola kelas atau bagaimana pembelajarannya selama ini Bu ini? Nah, itulah Pak. Oh, akhir-akhir ini rasanya pembelajaran di kelas saya ini kurang kurang bersemangat Pak. Anak-anak banyak yang kurang bersemangat nampaknya Pak. Makanya Iya. itu saya ingin cari solusi nih sama Bapak. Oh, ya, Hmm. mudah-mudahan saya nanti bisa membantu Ibu Yeni ya. Tapi Ya, mudah-mudahan Pak. kalau boleh tahu masalahnya apa ya Bu Yeni? Bisa diceritakan? Oh, masalahnya ini Pak. Oh, kurang bersemangat anak-anak ini kalau saya rasa ini masih perkiraan saya ya Pak ya. Mm-mm. Karena oh, anak-anak ini sudah terbiasa dengan pembelajaran yang santai Pak, malah bisa dibilang terlalu santai. Salahnya kan kemarin kita hampir 3 tahun ini Pak, dilanda wabah COVID nih Pak. Ya. Jadi tugas-tugas pun hanya dijemput dan diantar oleh orang tua siswa Pak. Oke, dari Menurut saya permasalahan itu semuanya Pak. menurut Ibu itu ada masalahnya ya Bu ya. Tapi dari pengamatan Ibu sehari-hari masih ada masalah yang lain kenapa anak-anak ini tidak mau belajar semangat belajarnya kurang gitu Bu. Hmm, ada Pak, yang setelah wabah tadi Pak ya, juga karena kelihatannya kurangnya, motivasi dari orang tua,
Salahnya kalau PR yang diberikan ini Pak, sering siswa tidak mengerjakannya Pak, atau dikerjakannya hanya asal-asalan saja Pak. Terus juga karena mungkin dalam prosesnya kali ya Pak, Dalam prosesnya seperti apa, Bu? pelajarannya iya. Memangnya kenapa dalam proses pembelajarannya, Bu? Oh, setelah saya pikir-pikir ini Pak, setelah mendapatkan pembelajaran dari CGP ini Pak, Mm-mm. saya sadar bahwa anak-anak ini belum saya kelompokkan berdasarkan minat dan bakatnya Pak, belum tercapai bagaimana yang pembelajaran yang berdiferensiasi ini Pak. Jadi pembelajarannya membaur saja anak yang audio, anak yang kinestetik, anak yang suka video itu sama saya ajar dengan satu metode saja Pak. Berarti selama ini Ibu hanya mengajar tanpa memvariasikan metode ya, Bu ya. Iya. Setelah Ibu menyadari kesalahan-kesalahan yang Ibu tentang dalam proses pembelajaran, kemudian Ibu sudah mengamati bagaimana anak-anak ini tidak bersemangat dalam belajar. Ke depan apa rencana Ibu setelah mengetahui hal-hal ini, Bu? Nah, inilah Pak. Rencana saya begini Pak. Itu pun kan itu gunanya saya untuk bertukar pikiran ini sama Bapak ya. Iya. Saya sebelum saya salah langkah ini Pak, masalahnya kan saya sudah terasa pembelajaran ini sudah kurang bersemangat. Alangkah baiknya rasanya saya cari teman yang bisa tukar pikiran seperti Bapak. Inilah Pak, rencana saya untuk awal ini saya akan mencoba mengelompokkan anak ini berdasarkan minat dan bakatnya dan sesuai dengan profilnya. Dan juga akan saya usahakan dalam pembelajarannya juga akan saya usahakan berdiferensiasi kontennya, prosesnya juga pada produknya nanti Pak. Iya. Itu yang saya rencanakan Pak. Saya rasa yang Ibu ingin praktekkan itu sangat luar biasa bagus sekali ya, Bu ya. Tapi sebelum kita masuk ke pembelajaran diferensiasi, masih adakah yang bisa kita masukkan sebelum pembelajaran diferensiasi itu dimulai, Bu? Mungkin konsisten ya Pak dengan memasukkan ice breaking dulu sebelum memulai pembelajaran, kemudian memasukkan berupa permainan yang disukai anak sesuai dengan materi yang kita ajarkan ya Pak. Itu ide sangat luar biasa sekali menurut saya, Bu. Dengan menambahkan ice breaking atau permainan sebelum pembelajaran itu dapat membangkitkan skemata anak ya Bu ya. Membangkitkan gairah anak untuk pembelajaran. Saya rasa itu sangat luar biasa sekali, Bu. Nah, selain itu, kan ini kan masih dalam proses pembelajaran berdiferensiasinya tadi, Bu ya. Selain itu masih ada di bidang motivasinya bagaimana nanti Ibu akan melaksanakannya, Bu? Bagian motivasinya Pak, itu kan dari PR tadi bisa diambil kesimpulan bahwa banyak PR yang hanya dikerjakan siswa secara asal-asalan saja, pemenuhan tugas saja. Itu akan saya usahakan itu akan berkolaborasi dengan orang tuanya langsung Pak, dengan membawa hasil pengamatan saya di kelas dan ya Bu, kurang semangat ini dalam mengikuti pembelajaran bisa berubah sesuai dengan idealnya Pak. Iya, sangat luar biasa sekali Bu. Namun kira-kira dengan perencanaannya Ibu katakan tadi, kapan Ibu akan melaksanakan ini? Kapan rencananya Ibu akan melaksanakannya? Waktu pelaksanaannya ya Pak. Kalau untuk pembelajarannya saya sudah coba coret-coret, sudah coba ambil ancang-ancangnya, cuman untuk penerapannya saya ragu, makanya saya nggak mau salah langkah, saya diskusikan dulu dengan teman sejawat saya seperti Bapak ya, yang lebih berpengalaman dari saya. Dan insya Allah itu akan saya laksanakan itu pada hari Senin ini Pak. Setelah semuanya medianya, kelompokkan anaknya, setelah selesai dikelompokkan seperti ini Pak. Ya, saya rasa apa yang Ibu sampaikan tadi itu sangat
ya mendukung sekali dalam proses pembelajaran. Nanti mudah-mudahan nanti dalam pelaksanaannya tidak ada kendala ya Bu ya. Ya, mudah-mudahan Tapi Pak. nanti apakah nanti dalam pelaksanaannya ini ada Ibu membutuhkan semacam bantuan atau bagaimana dalam proses pelaksanaannya? Bagaimana nanti Ibu akan melaksanakannya begitu? Otomatis Pak, saya akan membutuhkan bantuan dari yang terutama sekali saya akan bincang-bincang dulu dengan ibu kepala sekolah, juga dengan teman-teman sejawat di sekolah. Masalahnya kan Pak, ini ide baru. Jadi alangkah baiknya langkah-langkah ini disempurnakan dengan berkolaborasi dulu dengan kepala sekolah dan teman sejawat. Sekalian minta solusi juga itu Pak, cara medianya, minta tolong nanti Pak, bisa dibersamakan Pak, itu rencana saya Pak. Oke Bu, mudah-mudahan nanti sukses ya Bu ya. Setelah Dan kita Pak, bincang-bincang ini, bagaimana perasaan Ibu sekarang? Apakah permasalahan yang Ibu hadapi ini sudah ada titik terangnya begitu Bu? iya alhamdulillah Pak, setelah saya bincang-bincang sama Pak Wan ini, rasanya kebingungan yang saya alami akhir-akhir ini sudah terpecahkan dan saya langkah selanjutnya saya sudah terang Pak. Syukur alhamdulillah lah Pak. Terima Oke kasih Bu. Pak ya. Iya Bu, sukses selalu ya Bu ya. Mudah-mudahan Ibu Iya Pak. semangat dalam programnya dan semangat dalam proses pelajarannya Bu ya. Nah, ya Oke, Pak, terima kasih Pak. karena waktu juga yang membatasi kita pada kesempatan pagi ini kita sudahi coaching kita ya Bu ya. Nah, ya Mudah-mudahan Ibu tetap Pak. semangat ya Bu. Saya Ya sudahi. Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah Pak Rizwan, Iya Bu. sepertinya seru ya Iya, alhamdulillah tadi praktek seru. coachingnya malam ini. Alhamdulillah tadi seru Bu. Berjalan dengan lancar gitu. Iya, bagaimana perasaannya setelah melakukan coaching? Perasaannya alhamdulillah sekarang sudah lega Bu, walaupun tadi di awal agak deg-degan karena diamati langsung oleh supervisi gitu. Saya melihatnya prosesnya sangat seru dan menarik Pak Rizwan. Iya. Mana saya perhatikan Bapak mampu menggali ide-ide dari coachingnya. Iya. Sehingga coachingnya terlihat bersemangat dan termotivasi untuk mengeksplor dirinya gitu. Nah, Iya. jika sekiranya kita masukkan ke dalam rentang skala 1 sampai 10, kira-kira sampai di mana nih Pak kemampuan bertanyanya? Kemampuan keterampilan bertanya saya ini masih agak rendah gini Bu rasanya. Masih di posisi 5 gitu Bu. Kalau menurut saya sudah bagus loh, udah 9 gitu Pak Rizwan. Alhamdulillah Bu, kalau begitu Ibu menilainya gitu. Tapi saya masih merasa kekurangan Bu. Iya. Baiklah, mohon izin Pak menyampaikan apa yang saya amati selama pengamatan tadi. Iya, alhamdulillah itu yang saya tunggu-tunggu dari tadi Bu, karena kan kita tidak bisa menilai diri kita sendiri ya kan Bu. Mudah-mudahan Iya. masukan dari Ibu nanti bisa menjadi perbaikan saya untuk ke depan Bu, untuk ya jadi yang lebih baik begitu. Oke. Pertama saya mengamati, saya melihat Bapak sebagai coach telah menyapa coachingnya dengan sangat baik dan ramah, sehingga terbangun dan terjalin komunikasi yang hangat gitu. Iya, Bu. Dimana dalam hal ini terlihat si coachingnya mampu mengeksplor dirinya dengan baik karena Bapak pun sebagai coach mampu menggalinya dengan teknik bertanya yang sangat baik gitu. Iya. Nah, Bapak juga mampu menggali tentang pembelajaran berdiferensiasi yang ingin diterapkan oleh si coachingnya gitu. Bapak menggalinya dengan sangat menarik. Dan di situ pun terlihat adanya praktek yang patut kita laksanakan, yaitu tentang alur pikirannya, yaitu sudah terlihat adanya tujuan pembelajarannya, adanya identifikasi masalahnya, kemudian juga sudah terlihat di sana yaitu tentang tanggung jawabnya Pak. Iya, terima kasih. Nah Bapak juga sudah menerapkan praktek rasanya dengan baik sehingga coachingnya termotivasi. Cuman saja yang saya amati sedikit kecepatan loh Pak menyampaikan pertanyaannya gitu, sehingga coachingnya pun sedikit sulit juga mengaturnya untuk menjawab pertanyaan gitu. Itu saja, yang lainnya sudah bagus gitu loh Pak. Iya Bu. Iya.
Itu Pak, tentang keberadaan pertanyaan Bapak sudah bagus, sudah oke gitu. Nah, sekarang setelah saya melakukan pengamatan ini, bagaimana menurut Bapak pendapat yang saya sampaikan ini? Oke, terima kasih sebelumnya saya ucapkan terima kasih dulu Bu atas masukan-masukannya, ada banyak bidang yang positif dan juga yang agak kekurangan-kekurangan saya Bu. Memang tadi kekurangan saya dalam penyampaikan pertanyaan mungkin memang terlalu cepat ya Bu ya, karena memang gaya bicaranya seperti ini Bu. Namun Iya, iya, iya. untuk kedepannya akan saya rubah Bu. Nanti insya Allah untuk supervisi berikutnya dalam menyampaikan pertanyaan kepada coach saya akan berusaha akan merubah dengan memberikan pertanyaan-pertanyaan yang mungkin agak pelan sedikit Bu, begitu. Terima kasih banyak Ibu ya. Iya, terima kasih juga Pak Rizwan sudah mendengarkan saran dan pendapat saya. Iya, Bu. Mudah-mudahan ke depan kita bisa mengambil yang positifnya dan Iya, Bu. meningkatkan lagi cara mengcoach seseorang sehingga apa yang ada di dirinya bisa kita eksplor dan masalahnya bisa terselesaikan dengan baik. Oke, Nah, kalau terima menurut kasih saya, banyak Bu. bisa berpendapat bahwasanya skala Bapak itu udah 9 gitu. Alhamdulillah Bu. Mudah-mudahan nanti akan saya eksplor lagi kemampuan saya Bu dalam keterampilan bertanya ini Bu. Amin. Baik Pak, karena sudah di penghujung waktu, Ya, Bu. izinkan saya untuk menutup coaching ini. Ya, Bu. Saya mohon maaf ya Pak ya, jika sekiranya pendapat saya mungkin kurang pada tempatnya mungkin, saya mohon maaf. Saya sudah dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Bu. Terima kasih sama-sama Pak Iswan.